sebagainya untuk melakukan intervensi. Jadi memang saya mulai begini, kepemimpinan sangat diperlukan. Ya, kepemimpinan. Jadi kalau bicara itu tentang bagaimana mengisi kepemimpinan di KPK, saya pikir KPK memang harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas, kapabilitas, dan kemudian kenegarawanan. Ingat, KPK berada dalam lingkaran institusi negara yang lain, melakukan komunikasi secara intens dengan Kejaksaan Agung, dengan Mahkamah Agung, dengan kepolisian, dengan Presiden, dengan DPR. Saya pikir ini orangnya, ya kita harus mencari orang yang mampu untuk mengkomunikasikan ini. Lalu harus mempunyai leadership. Dan sudah terbukti keberhasilan pekerjaannya. Dan saya pikir dari 200-an juta rakyat Indonesia, saya yakin kita memiliki itu. Beberapa nama termasuk ISI juga dan lembaga-lembaga yang lain seperti Forum Rektor juga mengusulkan, kami mengusulkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki, kemudian ada juga Profesor Hikmahanto, Profesor Bismar Nasution, karena di ISI itu Pak Kikin, kita memiliki hampir ratusan profesor dan doktor, ahli hukum, Integritas yang tinggi, ya. Integritas yang tinggi. Ya. Nah ini kami akan dorong untuk mengisi pemimpin-pemimpin di bidang hukum. Jadi sekarang yang ada adalah KPK, maka kami mendorong 3 nama tadi untuk masuk menjadi pimpinan. Lalu yang jadi permasalahan kan sekarang begini, kita mau mencari seorang pemimpin yang berkredibilitas, integritas, negarawanan dan leadership yang tinggi. Karena ingat, ini KPK adalah lembaga yang memberantas tindak pidana extraordinary crime. Lalu Undang-Undang 30 memberikan keleluasaan untuk memilih pemimpinnya, pemimpin KPK. Kemudian Pansel yang sekarang terjadi, Kepres 6 2010 juga memberikan keleluasaan. Tapi Pansel, panitia seleksi, melakukan cara-cara yang menurut saya sangat kaku sekali. Sangat kaku, artinya peran serta masyarakat itu tidak tertampung. Contoh begini, panitia seleksi menentukan aturan bahwa proses pendaftaran itu oleh kita sendiri. Jadi masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mencalonkan. Jadi seharusnya justru menurut saya besok ke depan itu tidak dilarang individu untuk mendaftar, tapi harus masyarakat yang mencalonkan. Lalu kemudian panitia seleksi menyurati orang-orang yang dicalonin tadi, yang menyurati, bukan meminta atau mencalonkan, bukan Pansel mencalonkan. Tapi Pansel inilah yang menyurati bahwa saudara dicalonkan. Jika saudara bersedia, silakan lengkapi persyaratannya dan ikuti prosedur. Ini yang disebut dengan istilah-istilah jemput bola. Iya kan? Proaktif. Ya. Kenapa? Kita memikirkan begini, tidak mungkin seseorang yang punya kredibilitas kemudian bahasa ininya kucuk-kucuk datang, saya mau mendaftar. Nah, terus dites lagi. Lalu kemudian dites. Ini bukan menerima seleksi calon pegawai negeri. Ini untuk memimpin suatu lembaga extraordinary crime. Ini yang kita desak dari pihak pemerintah dan legislatif memikirkan ini. Caranya pun harus cara-cara luar biasa. Kita mau mencari. Jadi tugas ini adalah tugas Presiden, mencari nama-nama, mencari orang-orang yang tadi sesuai dengan kriteria tadi. Lalu itulah yang diusulkan kepada DPR. Kita justru membantu. Ini loh yang terbaik. Masyarakat tuh pengen membantu. Lalu kalau subjektivitas, yang sekarang kan ada subjektivitas, saya berasa mampu, kemudian saya daftar sendiri. Justru itu menurut saya sulit kita mendapatkan pemimpin yang besar di KPK yang mampu memanage begitu besar permasalahan korupsi di bangsa ini. Dan terutama yang lebih tidak kalah pentingnya adalah konsep besar terhadap KPK ke depan harus ada. Dan saya pikir calon yang kita usung, Profesor Jimli, ada 3 nama yang kita usulkan tadi, saya pikir mampu untuk memimpin itu. Tapi sekarang justru yang banyak beredar, paling enggak ini gosip dari dengkul ke dengkul ya, bahwa
bermunculan para ahli hukum titipan koruptor untuk ikut bertarung dalam pemilihan ketua KPK ini sesungguhnya bagaimana kok bisa sampai keluar isu seperti ini? Saya pikir tidaklah dapat disalahkan isu itu. Saya yakin apa yang Pak Kikin katakan tadi, kemungkinan besar itu ada. Memang ada ya. Kemungkinan hal itu ada. Bagian dari upaya untuk melemahkan KPK. Ingat, justru yang sekarang berasa bahwa korupsi itu adalah extraordinary, adalah koruptor sendiri merasa ini extraordinary, maka mereka melakukan extraordinary tindakan. Dia mulai menjadi sponsor, dia mulai merambah kemana-mana. Jadi kami di ISI sangat khawatir hal begini. Makanya kami mendorong calon itu. Ingat, kami sudah mencalonkan. Tapi calon kami yang kami usulkan kepada proses pencalonan yang kami usulkan kepada panitia tidak ditanggapi. Kami mencalonkan, lalu kemudian kami lakukan pendaftaran sendiri. Kami daftarkan calon-calon kami dan itu ditolak oleh panitia. Dan kami mengetahui pasti akan ditolak. Harusnya kan pansel yang ini. Jadi kembali lagi tadi, saya yakin justru yang sadar itu sekarang adalah para koruptor. Mereka sadar bahwa mereka harus melakukan upaya-upaya ekstra untuk bagaimana menaklukkan dan bagaimana aktivitas korupsi mereka itu tetap lancar. Kalau dilihat 30%, kalau dari 20-30 tahun yang lalu kita sering mendengar 30% anggaran Republik ini melayang oleh koruptor. Lalu kemudian 30% ini kalau dihitung ada kira-kira 30-40 triliun sekarang. Kekuatan uang itu ada di koruptor. Apakah sulit bagi mereka untuk mematikan atau melumpuhkan KPK dengan uang sebesar itu? Saya pikir terlalu kecil bagi mereka untuk mematikan KPK. Apalagi mereka sekarang juga sangat berpengaruh di kancah politik ya, yang sangat syarat dengan politik uang. Keprihatinan kita sudah seluruh sektor. Makanya kekuatan kita yang lain adalah ada di masyarakat. Tapi kalau kita lihat dalam kasus Hong Kong, Hong Kong kan juga di sana korupsinya dulu luar biasa. Setelah dibentuk satu independent anti corruption commission kalau nggak salah, hanya dalam waktu sekitar 10 tahun Hong Kong berubah dari wilayah yang sangat korup menjadi salah satu wilayah yang sangat bersih. Bahkan sekarang ini Hong Kong termasuk wilayah yang paling bersih, salah satu paling bersih di dunia, bersama Singapura dan New Zealand kalau nggak salah. Wah, ini kan satu hal yang menarik kalau kita siapa tahu dengan KPK bisa merubah image demikian rupa dan membangun Indonesia. Kembali lagi saya bilang, tidak bisa hanya KPK. Komitmen dari semua pihak. Pemerintah, legislatif, KPK sendiri, dan lebih utama lagi adalah masyarakat. Saya selalu mengatakan masyarakat. Kenapa? Masyarakat ini kekuatan kelima. Yang selain media kita juga tahu kekuatannya adalah kekuatan di media, tapi masyarakat ini justru lebih luar biasa untuk kalau kesadaran itu ada di masyarakat, saya yakin yang namanya legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga KPK, ini menyadari tidak mungkin pasti mereka akan ditinggal oleh masyarakat. Kalau Anda bagaimana melihat peran dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat anti korupsi seperti ICW dan lain sebagainya sejauh ini? Saya pikir hanya ICW dan transparansi internasional masih kurang bagi Indonesia. Kita membutuhkan kalau perlu 10-20 ICW, 10-20 transparansi internasional di Indonesia, dan lembaga swadaya masyarakat yang lain ikut dimanapun, tingkat pusat, tingkat daerah. Civil society harus digerakkan. Itu tadi peran serta masyarakat kita masih kurang. Jadi diperlukan masih banyak, luar biasa ini yang harus yang kita lawan. Kalau sekarang kita lihat sebenarnya di daerah-daerah sudah berkembang tuh lembaga-lembaga seperti ICW, kecil-kecil, tapi justru seringkali yang kelemahan mereka adalah terletak pada kemampuan mereka dalam mencari data dan juga dalam pemahaman mengenai hukum. Itu yang saya dengar, meskipun mereka tidak merasakan itu. Sehingga seringkali pada akhirnya pengadilan memutus bebas para koruptor, tersangka koruptor maksud saya. Jadi saya melihat di KPK itu sendiri, ingat itu tidak hanya pemberantasan itu tidak hanya dalam bentuk penangkapan, gitu kan, tapi harus ada juga. Saya tidak tahu ya, dan saya jarang sekali mendengar adanya campaign dari KPK untuk mengedukasi masyarakat dan bekerja sama atau membangun
kekuatan civil society tentang korupsi ini. Sampai daerah-daerah gitu. Iya itu, dan itu sulit sekali kita menemukan informasi itu. Dan saya pikir KPK harus memiliki dana yang besar, dana yang lebih besar menurut saya dibandingkan untuk menangkap para koruptor. Dana yang lebih besar itu dipergunakan untuk mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat, yaitu bekerja sama dengan civil society tadi. Ini yang kita perlukan. Termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi ya. Saya kira undang-undang seakan-akan itu memerintahkan masuk dalam kurikulum pendidikan formal. Bahkan Universitas Gadjah Mada sebenarnya sudah mempunyai satu institusi pemberantasan korupsi. Saya lupa itu namanya. Ini satu hal yang menarik. Apakah Anda tidak menyarankan bahwa agar universitas-universitas lain semua mengikuti jejak Gadjah Mada? Iya, jadi kita di Ikatan Sarjana Hukum Indonesia lebih kepada intelektualitas dan banyak diisi oleh para akademisi. Jadi walaupun di IISI itu sendiri profesinya, semua profesi hukum ada di situ. Ada hakim, jaksa, advokat, dosen segala macam. Koruptor mungkin ada. Saya yakin juga pasti ada. Karena sulit sekali kita akan membebaskan itu kan. Inilah yang sering kami katakan bahwa kami sebagai kekuatan civil society akan mendorong berbagai isu termasuk juga isu korupsi, dan akan kami terapkan. Ya, kami akan dorong itu. Saya sepakat sekali tadi, saya sepakat dan ISI akan mendorong bagaimana semua universitas itu, terutama fakultas hukumnya, kalau bisa memiliki lembaga kajian dan lembaga pengawasan korupsi di tingkat daerah mereka masing-masing gitu. Ya, oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang telah diungkapkan oleh Pak Ferry Setiawan, dan sampai jumpa lagi dalam program Dialog Development berikutnya.